Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan share gimana caranya kita bisa dapat orderan 20 tiap hari. Jadi gimana nih caranya kita dapat 20 orderan tiap hari, tapi kita hanya promosi satu kali saja. Oke, jadi banyak sekali teman-teman yang kalau misalnya pengen laku jualannya, baik itu dropshipper, affiliate marketing, atau jualan produk sendiri, itu promosi menggunakan berbagai cara, misalnya iklan atau promosi menggunakan diskon atau promosi di sosial media dan sebagainya. Tapi di sini aku akan share gimana kalau misalnya kita bisa promosi cuman sekali doang, jadi sekali promosi doang, tapi kita tetap atau terus dapat orderan 20 minimal setiap harinya yang aku lakukan. Jadi aku pribadi melakukan hal ini. Jadi yang pertama, kita perlu tahu dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen jualannya itu laku tiap hari, minimal 20 orderan lah tiap hari tanpa harus promosi lagi, cuma promosi sekali doang, itu teman-teman yang pertama harus tahu dulu kontennya teman-teman itu apa. Maksudnya produknya teman-teman itu apa. Teman-teman harus cari tahu dulu keunggulan atau kelebihannya produk itu dibandingkan dengan produk lain. Itu yang pertama. Oke, harus tahu dulu. Misal teman-teman jualan katakanlah baju, keunggulannya apa? Cari tahu dulu. Misalnya teman-teman jualan, ini terlepas dari teman-teman dropshipper, penjual, affiliate marketing, siapapun. Oke, kalau teman-teman ingin mempromosikan produk dan at least dapat 20 orderan tiap hari, teman-teman harus tahu dulu keunggulan produknya dibandingkan dengan produk lain. Ya, itu harus dan wajib ada sebelum kita promo. Kalau teman-teman nggak nemu produknya, ya nggak bisa. Karena nanti kita akan bikin konten sesuai dengan itu. Oke, satu itu dulu. Yang kedua adalah teman-teman harus cari keyword. Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya, teman-teman harus cari keywordnya itu apa, yang sering dicari calon customer itu apa. Misal kita jualan baju yang desainnya unik. Nah, customer nyarinya apa? Misalnya customer nyarinya baju terunik. Nah, atau misalnya kita jualan sepatu terawet, kayak gitu. Nah, kita tuh harus cari tahu itu, yang dimana itu tuh menjadi senjatanya kita, nantinya keyword itu. Jadi teman-teman harus riset keyword, benar-benar. Nah, lalu yang ketiga, kita bikin konten. Oke, jadi sebelum aku masuk ke konten ini, teman-teman harus mindsetnya harus bener dulu. Kita jualan itu nggak hanya jualan di marketplace. Misalnya teman-teman jualan di Shopee, itu kita nggak hanya jualan di Shopee, teman-teman. Jadi kita jualan di luar itu juga untuk memaksimalkan itu, memaksimalkan jualan kita di Shopee atau di marketplace lain lah katakan. Nah, kalau misalnya kita itu jualan cuma di marketplace doang, ya saingan kita cuma di marketplace doang. Makanya itu yang bikin kita nggak laku. Karena udah rame marketplace ini. Kalau teman-teman itu tokonya masih baru, ya aku yakin bukan nggak bisa ya, susah untuk bersaing dengan toko-toko yang sudah besar. Makanya aku saranin promosi di tempat lain. Makanya aku saranin tadi bikin konten. Konten ini kalau aku pribadi itu pakai konten video. Jadi kita bikin video. Nah, sebelumnya aku juga sempat share, kalau misalnya teman-teman pengen bikin video tapi nggak punya produknya, itu caranya kayak gimana? Jadi bikin video promosi itu nggak perlu punya produk. Dan juga buat teman-teman yang malu bikin video, malu wajahnya kelihatan di video, itu aku sudah ajarkan gimana caranya bikin video promosi tanpa punya produk dan tanpa menampilkan wajah. Jadi cuman screenshot gambar, kemudian dibikin animasi, bahkan suaranya pun itu kita bisa set secara otomatis. Dan videonya lumayan menarik juga, lumayan bagus juga. Teman-teman bisa cek link di description box di bawah untuk cara bikin kontennya, oke? Nggak aku jelasin di sini karena terlalu panjang nanti. Kalau teman-teman pengen tahu cara bikin kontennya, langsung cek link di description box di bawah. Oke, setelah kontennya sudah dibikin, baru kita upload, dan uploadnya itu kita optimalkan. Misalnya uploadnya kita katakanlah di TikTok atau di YouTube deh, karena ini di YouTube ya. Misalnya contohnya itu di YouTube katakanlah. Nah, upload di YouTube. Nah, di YouTube itu kalau misalnya upload video, ya kita bikin video kan tadi kontennya. Nah, kita maksimalkan keywordnya yang sudah ada. Kayak gitu. Misal kita jualan sepatu futsal awet katakanlah. Nah, sepatu futsal terbaik atau sepatu futsal desain Messi katakanlah, kayak gitu ya. Sepatu desain yang dipakai Messi, sepatu sepak bola yang dipakai Messi, misalnya seperti itu ya. Berarti judulnya kita harus optimalkan. Kemudian hashtagnya harus kita optimalkan. Jadi di YouTube itu ada hashtag, ada kalau nggak salah sekitar 500 karakter untuk hashtag. Kemudian deskripsinya, nah jangan lupa di deskripsinya itu kasih link toko kita, link produk yang ada di toko kita.
Kalau misalnya kita sudah bisa bikin konten seperti itu dan kontennya sudah kita upload, nah otomatis kita sudah tinggal menunggu hasilnya saja. Kayak gitu. Jadi misalnya kita upload di YouTube atau upload di TikTok. Nah, misalnya yang nge-view atau yang ngelihat video kita itu katakanlah kalau aku pribadi ya, itu misalnya 2.000 orang. Kalau dari pengalamanku pribadi, satu video ini menghasilkan 2.000 view atau 1.000 view. Kalau aku antara 1.000 sampai 2.000 view satu video per harinya. Oke. Nah, dari 1.000 view atau 2.000 view per harinya ini, itu yang klik linknya itu ada sekitar 200 orang. Oke, ada sekitar 200 orang setiap harinya, ya 200 sampai 300 orang setiap harinya itu yang mengarah ke produknya, mengarah ke link produknya, gitu ya. Nah, dari 200 sampai 300 orang yang mengarah ke link produknya itu 20-an lah, aku anggap aja 20-an lah ya, soalnya rata-rata 20-an itu memutuskan untuk membeli produknya, kayak gitu. Oke, jadi dari 2.000 yang nonton, 200-an yang pergi ke link yang aku taruh di description, kemudian pergi ke linknya, kemudian dari link itu 20-an orang memutuskan untuk beli, kayak gitu. Itu namanya strategi funneling, teman-teman. Strategi funneling yang sering aku jelaskan di video sebelumnya. Dan itu aku bikinnya cuman sekali bikin video doang. Sekali bikin video atau bikin konten, kemudian konten itu besar, view-nya nggak terlalu besar sih, ya rata-rata lah, kayak gitu. Ya udah, setelah itu otomatis orderan akan datang terus, rata-rata 20-an. Ya memang nggak pasti, kadang 18, kadang kalau misalnya di flash sale, bukan flash sale, kalau misalnya di event Ramadan sale kemarin, atau misalnya di event 77 nanti, atau 66, atau pokoknya hari belanja online nasional, atau ada event-event tertentu, itu biasanya langsung naik jadi 30-50-an order setiap harinya. Otomatis tanpa aku melakukan promosi lagi. Nah, di sini kuncinya adalah teman-teman kalau misalnya pengen bikin yang seperti itu, teman-teman harus tahu kelebihan produknya. Seperti yang aku bilang di pertama tadi ya, kelebihan produknya. Nah, kemudian teman-teman juga harus memikirkan keywordnya. Itu, oke? Karena ya kalau misalnya kelebihannya itu nggak ada, maksudnya itu sama dengan produk lain, teman-teman ya nggak bisa kayak gini gitu, nggak bisa pakai cara ini. Atau misalnya keywordnya teman-teman nggak nemu keyword yang dicari, keyword itu yang dicari oleh customer, teman-teman. Jadi kalau misalnya customer nyarinya apa, itu teman-teman nggak ketemu atau nggak cocok keywordnya, itu biasanya ya nggak bisa kayak gitu. Atau teman-teman mungkin punya sosial media, baik itu TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya, yang followernya udah besar, itu beda cerita. Kalau kayak gitu mudah. Nah, ini aku ngomong sebagai orang yang mungkin teman-teman baru mulai. Karena cara ini itu biasanya digunakan bagi teman-teman yang nggak punya follower yang banyak. Oke, jadi yang nggak punya follower yang banyak, atau nggak punya apa ya istilahnya, nggak punya akun sosial media yang followernya gede lah, kayak gitu. Atau akun sosial media baru katakanlah. Nah, aku saranin pakai SEO. Nah, cuman kalau misalnya di sosial media ini, aku share pengalaman ya, jujur, kalau misalnya di sosial media, untuk sekarang itu agak susah, teman-teman. Aku pribadi sudah pernah mencobanya, memang agak susah. Kalau misalnya kita itu nggak update tiap hari, jadi sosial media itu harus update tiap hari. Update tiap hari baru bisa. Tapi kalau teman-teman pakai YouTube, itu mungkin bisa, karena di YouTube itu ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization, di mana orang itu bisa menemukan produk kita dari search engine, kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen laku, caranya yaitu tadi bisa pakai SEO, upload, bikin konten, kemudian dari konten itu tercipta view, ya kan? Nah, view itu nanti dikonversi menjadi orang yang ngeklik linknya, dari yang ngeklik itu bisa jadi pembeli. Jadi orderannya hanya dari satu produk saja, itu bisa 20-an orderan tiap hari hanya dari satu produk saja. Bayangin gimana kalau misalnya kita yang promos, bayangin gimana kalau misalnya kita jualan banyak sekali produk katakanlah. Dan kalau misalnya teman-teman bingung nih mau jualan apa, kemudian pengen bisnis tapi nggak tahu nih apa yang mau dijual dan sebagainya, aku bisa kasih rekomendasi beberapa produk rekomendasi. Silahkan cek link di description box di bawah. Ini teman-teman bisa pilih dari produk rekomendasi itu kira-kira mana nih yang cocok untuk dijual. Nah, saat sudah ketemu produknya, kemudian baru tadi nyari keunggulan produknya, kemudian cari keyword, bikin konten sekali doang bikinnya.
Kalau misalnya konten itu berhasil dapat view, teman-teman tinggal duduk memenuhi orderan doang, tinggal proses pesanan doang kayak gitu. Oke, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan teman-teman juga bisa join membership di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.